Puji nama Tuhan. Di hari ini, hari kenaikan Yesus Kristus ke sorga, kita peringati setiap tahunnya. Dan saya rindu, Bapak dan Ibu yang ada di rumah, Anda bisa membuka Alkitab Anda. Kita akan ambil dari ayat di Kisah Para Rasul, pasal 1, ayat 8 sampai dengan 9. Saya akan bacakan. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah dia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Bapak dan Ibu, kalau Yesus tidak terangkat ke sorga, maka saya percaya bahwa Yesus, rohnya tetap satu di dalam diri Yesus itu sendiri. Dan Yesus ketika dia terangkat ke sorga, kita menerima rohnya itu. Dan Bapak dan Ibu, Anda bisa memperhatikan firman Tuhan dikatakan begini di ayat 8. Tapi kamu akan menerima kuasa. Jadi begini Bapak dan Ibu, dengan naiknya Yesus ke sorga, janji yang diberikan buat kita, janji diberikan untuk murid-muridnya yang percaya sama dia, yaitu janji itu adalah kamu akan menerima kuasa. Bapak dan Ibu, sebagai orang yang percaya sama Tuhan, kita punya kuasa. Saya sangat percaya setiap orang yang percaya sama Tuhan, dia punya kuasa. Yaitu kuasa yang sudah diberikan oleh Tuhan. Karena janji firman Tuhan sendiri berkata, kamu akan menerima kuasa. Oleh itu, saya sangat percaya ini firman Tuhan, ini kebenaran. Maka saya aminkan ini, saya menerima kuasa dari Tuhan di saat Yesus terangkat ke sorga. Yang berikutnya dikatakan begini, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menerima kuasa. Pertama. Yang kedua, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Bapak dan Ibu, seperti tadi yang pertama saya bahas, kalau Yesus cuma seorang diri, Yesus yang ada di bumi ini, dia masih hidup, maka kita tidak akan mendapatkan Roh Kudus, yaitu rohnya dia. Justru dengan terangkatnya Yesus ke sorga, Roh Kudus yang dicurahkan buat kita, supaya setiap orang percaya sama dia, menerima Roh Kudus itu. Dan kita bisa melihat di Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Saya ulangi yang terakhir. Sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Dengan diberikan Roh Kudus kepada kita, Roh itu menyertai kita. Roh itu diam dalam kita. Roh itu menghibur kita. Roh itu memberikan kekuatan buat kita. Ketika kita sedang down, kita sedang takut di masa COVID-19 ini, di masa Anda merasa Anda tidak punya pendapatan apapun, di rumah saja, Roh itu memberikan Anda damai sejahtera. Puji nama Tuhan. Dan kalau Roh Kudusnya turun ke atas kita, kita akan menjadi orang yang luar biasa. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, biasanya dia akan semangat, dia akan berapi-api. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus tidak dibatasi oleh keadaan yang sulit sekalipun. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan tetap kuat. Bahkan dia akan bisa mendoakan orang yang sakit, dia bisa mendoakan orang kesusahan. Sedangkan mungkin keadaan dia sendiri biasa-biasa saja. Tetapi saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, orang yang dipenuhi Roh Kudus adalah orang yang bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu, penting buat kita, khususnya Anda yang sedang menonton video saya ini, yang sering jatuh bangun dalam dosa. Saya mau berkata kepada Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, Anda butuh Roh Kudus.
Anda butuh Roh Kudus turun atas hidup Anda, sehingga Anda tidak lagi jatuh bangun dalam dosa. Anda yang suka merasa mut-mutan untuk Tuhan, Anda perlu Roh Kudus, supaya dengan turunnya Roh Kudus ke atas hidup Anda totally akan diubahkan. Anda tidak akan up dan down lagi buat Tuhan. Saya mau juga bilang begini, Bapak dan Ibu, orang bertanya, Roh Kudus itu turunnya gimana dan sebagainya. Bapak dan Ibu, Roh Kudus biasanya kita menerima lewat penumpangan tangan, lewat para hamba Tuhan yang Tuhan urapi. Saya percaya seperti yang tercatat di dalam Alkitab, ketika Paulus menumpangkan tangan, Roh Kudus turun ke atas orang itu. Anda bisa menemukannya di kisah para rasul. Banyak kisah-kisah di mana orang yang didoakan ditumpangkan tangan oleh hambanya yang Tuhan pakai, urapi. Dia menerima Roh Kudus. Dan Anda juga bisa berdoa sama Tuhan. Anda minta supaya Tuhan mencurahkan Roh Kudus di hari Pentakosta. Di hari di mana Anda memperingati Pentakosta, di mana Anda merindukan sosok Roh Kudus itu turun atas hidup Anda. Saya percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Rohnya selalu hidup dalam diri kita. Haleluya. Yang berikutnya dikatakan begini. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Puji nama Tuhan. Kita ketika menerima kuasa Roh Kudus yang berikutnya dikatakan kita jadi saksi. Kenapa kita jadi saksi? Orang yang sudah dipenuhi dengan kuasa, orang yang sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya harusnya berubah. Yang dulu pemalu, dia akan jadi seorang memberani. Yang dulu penakut, dia nggak akan takut lagi. Yang dulu suam-suam kuku, sekarang dia akan menjadi orang yang buat Tuhan selalu menyala. Dan saya mau kasih tahu Bapak dan Ibu, orang yang sudah mengalami kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, dia harusnya jangan pernah malu untuk menjadi saksi. Dicatat di sini, saksi yang pertama adalah di Yerusalem. Yerusalem berbicara, itu keluarga Anda. Itu kampung halaman Anda. Yerusalem berbicara orang sekeliling Anda, yang terdekat dengan Anda. Yang kemudian lagi dikatakan di Yudea. Yudea berbicara, itu daerah lebih jauh daripada tempat tinggal Anda. Daerah lebih jauh dari kampung halaman Anda. Daerah yang jauh dari sanak famili Anda. Yudea berbicara yang tempat lebih jauh, orang-orang percaya. Di mana Anda juga bisa menjadi saksi buat orang-orang di sana. Yang berikutnya dikatakan menjadi saksi di Samaria. Samaria adalah tempat yang jauh dari Yerusalem. Dan Samaria adalah tempat orang yang tidak percaya sama Tuhan. Biarlah hidupmu jadi saksi. Dan yang berikutnya dikatakan lagi, sampai ke ujung bumi. Ujung bumi itu apa? Bapak dan Ibu, ujung bumi adalah tempat terakhir kakimu berpijak. Di mana Tuhan izinkan Anda berpijak dimanapun, Anda biar tetap menjadi saksi Kristus yang hidup. Haleluya. Tujuan Yesus Kristus terangkat ke sorga selain ini adalah untuk menyediakan tempat bagi kita di sorga. Kita lihat di Yohanes pasal 14 ayat 2 sampai 3. Ini penting buat orang Kristen mengetahuinya. Yohanes 14 ayat 2 sampai 3. Saya akan bacakan. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji nama Tuhan. Yesus mengatakan dengan jelas bahwa dia terangkat ke sorga. Dia pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya sama dia. Anda yang percaya sama dia katakan amin. Dan selain itu, Yesus mau dimanapun dia berada, kita berada. Haleluya. Itu sebuah janji yang menguatkan kita orang percaya. Khususnya saya pribadi sebagai pemberita firman. Saya mau berkatakan, saya punya doa, saya punya harapan adalah suatu hari dimanapun Yesus Kristus berada,
saya juga berada. Dan di situ saya merasa saya sangat bahagia. Itulah sebuah kerinduan, sebuah harapan yang sangat besar. Setiap kali kita orang percaya pada Tuhan, kita percaya bahwa Yesus ketika dia terangkat ke sorga, dia pergi ke sana untuk menjadikan tempat bagi kita. Supaya Anda punya pengharapan bahwa orang yang percaya sama dia tidak akan mati dengan sia-sia. Tidak akan mati dan masuk neraka. Tetapi orang yang percaya dia dengan sungguh-sungguh akan melihat bahwa hidup dia bahagia bersama dengan dia kelak di sorga. Puji nama Tuhan. Inilah firman yang saya mau sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Saya berharap Bapak dan Ibu, saudara-saudara sekalian, Anda menangkap pesan di balik kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Tetap mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tetap jangan lepaskan imanmu di saat-saat masa PSBB, dimanapun Anda berada, di masa orang sedang banyak kebingungan, ketakutan, dan juga hidup yang ketidakpastian. Taulah satu hal, janji Tuhan ya dan amin buat setiap kita yang percaya dan mengandalkan Dia. Haleluya, puji nama Tuhan. Amin.